datang dari Gideon Manurung. Shalom, selamat malam Tajam dan Pendeta Richard Sabuin. Saya mau bertanya tentang perpuluhan. Apakah kita bisa memberikan kepada orang asing, anak yatim dan orang miskin, serta janda yang ada di sekitar kita? Sesuai dengan Ulangan 14 ayat 28 dan 29 dan Ulangan 26 ayatnya yang ke-12 dan bagian yang keduanya. Dan apakah yang dimaksud rumah perbendaharaan yang dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10? Mungkin untuk yang bagian kedua sudah sempat dijawab tadi oleh pendeta di dua pertanyaan sebelumnya. Jadi kita akan bacakan pendeta untuk ayat dalam Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Judul perikopnya persembahan persepuluhan, ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotahmu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Dan berikutnya dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12. Perikopnya juga sama, persembahan persepuluhan. Ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Demikian pendeta, kurang lebih sama ayatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Gideon Manurung. Shalom, terima kasih. Ya, karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan, maka Dia yang tentukan untuk diapakan persepuluhan itu, kan demikian ya. Dan ada hal yang unik dalam persepuluhan yang disebutkan dalam kitab Ulangan ini. Kita akan lihat beberapa ayat. Coba kita baca dulu persepuluhan seperti yang kita tahu selama ini, dan banyak di antara pemirsa yang mempraktekannya seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam Imamat pasal yang ke-27, Imamat 27, kita akan baca ayat yang ke-30. Imamat 27, saya baca ayat 30. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itu persembahan kudus bagi Tuhan. Dikatakan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, itu dalam ayat 30 yang mengatakan itu adalah kudus bagi Tuhan, persembahan kudus milik Tuhan. Nah, pada waktu dikatakan itu milik Tuhan, persembahan kudus bagi Tuhan, itu dalam pengertian orang-orang yang mendengarkan hal ini adalah untuk apa? Tadi ayat yang ke-30. Sekarang coba kita baca ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini adalah, walaupun ini tentang tahun Yobel, tapi ada istilah di sana, kudus bagi Tuhan ya. Ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Lalu dikatakan apa? Imamlah yang harus memilikinya. Jadi istilah kudus bagi Tuhan, milik Tuhan, begitu datang kepada persembahan yang kudus milik Tuhan, sebagaimana persepuluhan yang dituliskan dalam Bilangan 27 ayat yang ke-30, itu pengertiannya adalah untuk imam-imam, orang-orang Lewi. Kudus bagi Tuhan, itu persembahan. Nah, sekarang kita datang kepada pertanyaan Saudara Gideon Manurung. Dalam pertanyaan itu disebutkan dalam Ulangan 14, bukan hanya
imam atau orang Lewi, tetapi ada juga di sana janda-janda, orang asing, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Kenapa ada tambahan itu? Itu menjadi pertanyaan. Sehingga pertanyaannya adalah, bolehkah kita berikan? Nah, sebelum kita membandingkan membandingkan antara persepuluhan yang disebutkan dalam Imamat 27 tadi dengan persepuluhan yang disebutkan dalam Ulangan pasal yang ke-14, ada hal yang saya mau sebutkan tentang imam-imam yang menerima persepuluhan itu. Sebagaimana yang sudah kita baca juga tadi di dalam kitab Nehemia pasal 10 dan pasal 12, itu bukan artinya diberikan kepada imam-imam, mereka datang bawa ke rumah imam, ketok pintu rumah imam. Ini ada persepuluhan. Lalu imam itu simpan, langsung dia gunakan itu persepuluhan. Tidak demikian. Makanya selalu ditekankan, bawa itu ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaanku, kepada rumah Allah. Bawa itu ke sana. Jadi bukan bawa kepada imam, lalu imam berlomba-lomba, semoga saya lebih banyak dapat persepuluhan, saya akan lebih rajin mengunjungi orang Israel supaya persepuluhannya lebih banyak saya dapat kepada saya, dan lain. Tidak demikian. Ada sistem yang diatur di dalam Alkitab, dibawa ke rumah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Ulangan pasal yang ke-14? Itu tadi di dalam ayat yang ke-28. Oh sorry, saya masih di dalam kitab Imamat tadi. Ulangan 14 tadi kan pertanyaannya di ayat yang ke ayat yang ke-28 dan 29. Coba kita mundur sedikit. Kita baca di ayat yang ke 23. Kita baca di sana. Atau ayat, sebentar saya lihat. Ayat yang ke-23, ya silakan. Saya baca, di hadapan Tuhan Allah, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan yang dimaksudkan untuk diberikan kepada orang Lewi, lalu kepada orang asing, yatim, janda, dan orang-orang miskin. Itu bukan dibawa kemana mereka bertemu, ini ya persepuluhan kamu bawa pulang. Tidak, ada sistemnya. Dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan, yang membuat namanya diam di sana. Apa itu? Ke rumah Tuhan. Jadi ada pengaturannya. Jadi apapun itu bawa ke rumah Tuhan. Sekarang tentang anak yatim, orang miskin, yang disebutkan di dalam pasal 14, 28, dan 29. Sekarang mari kita bandingkan apa yang kita baca tadi dalam Imamat 27 dan apa yang kita temukan dalam Ulangan pasal yang ke-14. Ada perbedaan di sini. Di Imamat pasal 27 itu khusus untuk orang Lewi. Khusus untuk orang Lewi, jelas. Ayat 30, lalu kemudian ayat 21. Dikuduskan untuk Tuhan adalah persembahan kudus bagi Tuhan, itu untuk dimiliki oleh orang Lewi. Bahkan orang Lewi juga menurut Bilangan pasal 18 harus memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang diberikan kepadanya, sebagaimana yang diatur melalui rumah Tuhan. Jadi artinya orang-orang Lewi tidak bebas persepuluhan. Mereka juga harus memberikan persepuluhan dari apa yang telah diatur untuk diberikan kepada mereka. Nah sekarang, Imamat 27 itu khusus untuk orang-orang Lewi, imam-imam. Bandingkan dengan apa yang ada dalam Ulangan pasal 14, bukan hanya untuk orang Lewi, tetapi juga untuk orang-orang asing, lalu kemudian yatim, anak yatim. Oke, baik. Sepertinya ada kendala. Kita tunggu sebentar. Apakah pendeta masih bisa bergabung?
Iya, mungkin sambil menunggu pendeta masuk, kami juga mau kembali mengingatkan kepada pemirsa yang mungkin sudah mengirimkan pertanyaannya dan masih menunggu untuk dijawab. Ya. Ya, tentunya seperti yang sudah kami sampaikan di awal acara ini bahwa semua pertanyaan pasti akan dijawab. Betul. Tapi sesuai dengan urutan masuk daripada pertanyaan yang sudah dikirimkan. Dan apabila Anda ingin pertanyaan Anda untuk dikirimkan lebih cepat, ada jalur VIP-nya. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk bisa mengirimkan pertanyaan dengan menggunakan video. Tujuannya adalah biar kita bisa melihat siapa karena kita dari tadi membaca nama-nama yang sudah setia memberikan pertanyaan ini, kita pengen kenal juga siapa orang-orang yang sudah mengirimkan pertanyaan di program Tajam. Mungkin apakah pendeta sudah bergabung? Oke, belum. Oke, mungkin untuk saat ini kita akan break sejenak. Kita akan coba melihat apakah pendeta masih bisa bergabung. Kita ikuti iklan yang berikut ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119, ayat 105. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik. Belas kasihannya sampai selama-lamanya. Oke, kembali lagi bersama kami. Maafkan ada terkendala teknis, jadi kita harus cek dulu. Betul, dan Tetap, ya. Dan kita lihat pendeta juga sudah tergabung dengan kami kembali. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Dari tadi saya tergabung. Kenapa saya ditinggalkan? Iya, Pak Pendeta. Iya, Tadi sempat, pendeta yang kita yang meninggalkan pendeta, bukan pendeta yang meninggalkan kita. Karena tapi ini bukan dosa ya, bukan dosa yang memisahkan kita. teknis yang memisahkan kita, kendala teknis yang memisahkan. Baik, pendeta, silakan terima melanjutkan kasih. penjelasan yang tadi. Iya, tadi sudah sampai di penjelasan tentang persepuluhan. Silakan Pak Pendeta. Nah, sampai di mana tadi itu kira-kira? Apa harus diulangi lagi atau bagaimana? Oh, tadi setelah bagian dari imam. Iya. Jadi pendeta sudah selesai menjelaskan bahwa untuk cerita dalam ulangan 14 ini berbeda dengan yang ada di Imamat 27, Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Berbedanya kenapa? Ya. Oleh karena di Imamat 27 yang disebutkan di sana hanyalah untuk orang-orang Lewi. Ayat 21 di Imamat 27. Untuk imam-imam disebut persembahan kudus bagi Tuhan, itu untuk mereka. Dan itu diberikan pada saat orang Israel mendapatkan mereka punya pendapatan. Mereka tidak panen 3 tahun sekali. Bedanya apa? Di ulangan 14 itu bukan hanya untuk orang Lewi, tetapi untuk anak yatim, orang janda, lalu kemudian orang asing diberikan kepada mereka juga. Artinya ini adalah berbeda, bukan seperti persepuluhan yang ada di dalam Imamat 27. Kalau di Imamat 27 itu diberikan setiap kali mereka mendapatkan penghasilan mereka. Ulangan pasal yang ke-14 itu dalam ayat 28 dikatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan. Ini tidak mengajarkan kepada kita
bahwa kita menahan persepuluhan 3 tahun baru kita bawa. Karena persepuluhan yang kita mengerti selama ini, itu adalah persepuluhan yang kita berikan begitu kita mendapatkan, kita punya penghasilan yang dikatakan dalam Imamat 27. Artinya, Ulangan pasal yang ke-14 memperkenalkan suatu persepuluhan yang kedua yang diatur untuk diberikan bukan hanya kepada orang Lewi, tetapi kepada orang asing, anak yatim, janda yang ada di tempat mereka. Tetapi apapun itu, yang tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-23, itu harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Jadi bukan diberikan, oh saya mau ke sana, kasih di sana saja, kasih di sini saja. Tidak demikian. Kita bawa itu ke rumah Allah. Makanya kita mempunyai penjelasan di dalam Alkitab bagaimana Allah mengajar orang Israel selama perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan untuk melakukan semua ini dengan suatu pengaturan yang baik, dengan suatu sistem yang tertata dengan sangat teratur. Demikian. Jadi yang di Ulangan 14 ini adalah, kalau boleh dikatakan, persepuluhan yang kedua. Bukan seperti persepuluhan yang diberikan, yang disampaikan dalam Imamat pasal yang ke-27. Kurang lebih demikian. Terima kasih.